Hai Tribuners, kembali lagi di Ngobrolin Movie bersama aku Ulis. Dan aku Tria. Di episode Ngopi kali ini kita bakal ngobrolin drama Killers Paradox. Benar. Nah ini tuh kayak abis nonton Shop for Killers kemarin. Nah terus kita dilanjut sama Killers Paradox ini. Sebenarnya sama tapi beda, soalnya sama-sama pembunuhan. Tapi ini lebih ke fokus di pembunuhannya, kasus pembunuhan gitu. Diperanin nama siapa? Jadi Killers Paradox ini diperanin oleh Choi Woo-sik, Son Soo-koo, dan Lee Hye-jun. Nah, kalau untuk lihat aktornya sih lumayan kayak berpotensi gitu ya. Iya. Biasanya kan Choi Woo-sik ini ya meskipun dia udah main Parasite, tapi kan beberapa drama selanjutnya tuh lebih ke romance. Iya. Nah di sini dia main sebagai pembunuh, tetap dengan karakter dia yang ngantuk itu. Iya, kayak males-malesan gitu. Dia sayu, tapi dia ngebunuh orang. Killers Paradox ini menarik sih menurutku karena nyeritain tentang kayak semacam pembunuh berantai, tapi dia tuh kayak nggak sengaja ngebunuh si pembunuh. Jadi tuh Choi Woo-sik ini berperan sebagai Itang, namanya Indonesia banget kan, Itang. Jadi dia kayak tanpa sengaja membunuh seorang yang ternyata itu adalah pembunuh berantai. Jadi kayak dia punya semacam sense feeling gitu, kayak kalau dia bersenggolan atau menatap seseorang, dia punya feeling kayak dia harus ngebunuh orang itu. Kalau si orang itu punya kayak riwayat kriminal gitu ya. Dan dia nggak sadar awalnya. Dia ngerasa setelah 2 kali pembunuhan, dia baru ngerasa, oh orang yang aku bunuh tuh emang pantas mati. Nah awalnya dia masih dihantui kan, dihantui banget sama orang yang dia bunuh. Tapi dia mau nyerahin diri, tapi barang buktinya hilang. Dan kayak semacam kalau Robin bilang, jadi ada tokoh yang mendampingi dia namanya Robin, bilang kalau itu tuh kayak semacam kekuatan yang dia punya, kayak selalu beruntung gitu. Kayak semacam dia punya keberuntungan gitu, habis ngebunuh orang ya barang buktinya hilang atau dia nggak akan kedeteksi. Tapi ada detektif nih yang diperanin sama Son Soo-koo ini. Detektif ini yang kayak punya kecurigaan sama Itang dari kasus yang pertama banget ya, kasus yang awal banget sampai kasus-kasus pembunuhan selanjutnya. Meskipun itu kelihatan nggak berkaitan, tapi detektif ini merasa kalau Itang ini ada pengaruhnya kayak gitu. Menurut kamu yang menarik lainnya kayak gimana? Menurutku dari segi pemilihan karakter itu pas. Kayak si Itang jadi sosok yang kayak gini, yang awalnya dia anak baik-baik, terus kayak diem-diem nggak taunya menghanyutkan gitu. Dan menurutku pas aja karakternya di situ. Terus kayak enggak simbol sih, kayak yang kalau dia papasan sama orang yang menurut dia jahat tuh ada apa sih? Kayak semacam bulu kuduk. Iya, bulu kuduk dia berdiri gitu. Rinding. Itu kayak menarik gitu. Jadi sebagai tanda kalau dia tuh pantas ngebunuh orang itu gitu. Terus sama cerita yang kalau dia selalu beruntung itu juga menarik banget menurutku. Kayak semua dari awal, semua kasus yang dia lakuin ada aja caranya supaya dia tuh nggak jadi bersalah gitu. Kayak ini orang beruntung banget gitu, tapi memang yang dia bunuh tuh memang orang-orang jahat gitu, yang kalau kita tahu juga pasti kita kesel gitu. Terus kayaknya itu dulu. Ya kan menurutku juga dari judulnya kayak paradoks ya, memang dia ngebunuh seseorang yang keji, tapi kan ada dialog dari si detektif itu yang bilang, lah emangnya kamu tuh Tuhan apa yang berhak memutuskan hidup mati seseorang. Ini kan yang jadi paradoksnya di sini gitu. Meskipun dia pembunuh, ya serahkan saja pada yang berwenang gitu. Tapi masalahnya yang berwenang di sini juga bermasalah. Iya, kayak bapaknya si detektif itu aja contohnya. Ternyata orang yang dia polisi juga gitu.
Sebenarnya ini tuh kayak vigilante, jadi ada drama vigilante yang meranin Nam Jo Hyuk. Nah, bedanya vigilante ini dia emang niat gitu untuk ngebasmi si penjahat, karena dia emang ngerasa Iya. keadilan di kepolisian itu udah nggak ada. Ya, dia harus bergerak sendiri gitu untuk membasmi para penjahat ini. Tapi kalau di Killers Paradox ini emang dia kayak nggak sengaja gitu loh. Pada awalnya kayak nggak sengaja, tapi setelah dia bertemu Robin, ini tuh jadi tertata Ya. kayak gitu. Ya, yang menarik sih karakter Sang Soo Kyu juga. Om-om yang rada pemarah. Marah ya. Dia tuh awalnya kayak kalem. Tapi kalau udah ketemu something tuh agak emosian. Iya. Kayak yang dia viral itu ya. Iya. Itu kocak. Bisa Ngeganggu bisanya. Robin. Tapi sebenarnya ada karakter si anjing itu kayak apa sih? Aku nggak ngerti deh dia tuh. Iya, kenapa gitu dari Maksudnya dari awal ya? sampai akhir. Ya kita tahu dia anjingnya si pembunuh, tapi tuh kayak setelahnya tuh kayak apa ya fungsi dia di situ gitu. Tetap dimasukin kayak dia terus Iya, diasuh. Iya, diasuh, dirawat sama si dirawat sama detektif si kan. detektif tuh maksudnya apa tujuannya gitu kan. Iya, terus ada sih itu tuh yang jahat tuh siapa sih? Ya si bapak yang temennya itu. Bukan, yang penjahat satu lagi. Yang dia sama kayak Itang, Song Chun. Dia sama kayak Itang, Tapi cuma dia lebih versi psikopat banget. iya lebih versi psikopat, dan dia jadiin itu tuh sebagai hobinya gitu loh. Itu kayak Dan dia nggak punya rasa bersalah. Benar-benar psikopat. iya, kalau serem. Dan ternyata dia punya dia tahu rahasia bapaknya si detektif. Iya, kayak gitu. Iya. Sampai akhir pun ternyata si Itang ini nggak punya kekurangan ya. Iya. Jadi kayak benar-benar yang dikatakan Robin bahwa itu adalah kayak semacam kekuatan dari Itang. Kayak gitu, bahwa ya udah dia emang ngebunuh terus semuanya hilang. Barang bukti hilang, dia nggak akan bisa terbukti bersalah. Dan dia bisa balik ke Korea lagi gitu. Bener-bener bersih gitu. Ya. Hebat. Ada orang kayak gitu. Tapi ngelihat endingnya kayak open ending, dia bakal ada di season 2 Iya. atau enggak. Karena ketika dia kembali ke Korea, itu kembali, feeling itu kembali. Nggak tahu tuh dia bakal mulai lagi apa enggak gitu ya. Ya, karena rekannya meninggal atau kalau Iya. dia akan bergerak sendiri sekarang. Ada yang menarik lagi, Apa? terakhir. Apa? Apa ya disebutnya, transisi gambar. Dari yang mana nih? Kayak misalnya ada adegan dia mukul nih. Oh iya, Terus ada. ternyata pukulannya itu pukulan yang lain gitu, kayak misalnya connect ke masa lalunya pas dia sekolah pas dia dipukul, atau pas dia kayak ngebuang sampah. Nah itu tuh adegannya connect ke orang yang buang sampah lainnya. Iya. Itu semacam transisi yang sebenarnya keren, tapi kadang agak membingungkan. Iya. Oh ini tuh ganti adegan ya, gitu Iya. sih. Kadang ada juga beberapa bagian kayak yang ini fungsi ini tuh apa gitu. Ada nggak sih? Yang gimana? Kayak yang waktu dia ngayal, dia merasa bersalah. Iya. Terus tiba-tiba ada cewek di atasnya, itu maksudnya apa ya? Iya kan? Kayak tiba-tiba dia Iya, lagi sama cewek. Ada adegan yang emang bayangannya si Itang ini. Maksudnya ya maksud dia ngebayangin itu tuh apa sebenarnya gitu. Terus ada beberapa bagian lain juga sih yang aku lihat dan yang buat aku bingung gitu. Tapi overall ini menyenangkan buat jiwa-jiwa pendendam dan Jangan ditiru aja. dan suka thriller. Thriller, Karena lumayan ya, banyak Lumayan. darah, Serem sih. pembunuhannya lumayan serem sadis. juga, sadis. Gitu. Benar. Oke, skor. Skor Aku 3 dari 5. aku 3 juga. Nah sebenarnya aku kurang suka thriller. Oke. Segitu aja ngopi kali ini, sampai jumpa di ngopi selanjutnya. Bye.